Kalimat ini dinukil dari ungkapan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, salah seorang tokoh yang berasal dari Baghdad, mendapatkan gelar imam, berarti kredibilitas keilmuannya tidak diragukan. Minimal dia hafal Quran, punya hafalan hadis, dan mampu berijtihad secara baik dalam konteks fikih. Maka dia mendapatkan gelar namanya imam. Kalau kita tengok ke belakang, beberapa ulama tabi'in atau tabi'in yang memiliki kredibilitas terkait dengan keilmuan Islam, dan dia menjadi orang yang dapat dipegang untuk merujuk segala macam konsekuensi kaitannya dengan hukum Islam dan lain sebagainya. Gelar imam itu biasanya disandingkan dengan orang tersebut. Kalau kita lihat ada namanya Al-Imam Asy-Syafi'i, ada Al-Imam Al-Hanafi, kalau dalam hadis Imam Muslim, Imam Bukhari, dan imam-imam lainnya. Ini menegaskan nama imam di depan nama asli itu adalah biasanya dikaitkan dengan orang yang sudah memiliki kafaah terkait dengan keilmuan keagamaan yang mumpuni. Beda dengan di Indonesia, nama imam ini harapan dari orang tua agar anak tersebut menjadi anak yang bisa diandalkan. Namun nama imam ini beresonansi menjadi banyak hal. Ada yang nama imam kemudian menjadi seorang teroris, dikenal namanya Imam Samudra dan lain sebagainya. Tapi yang ingin khotib sampaikan di sini, penceramah sampaikan di sini adalah nama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi merupakan nama yang dijadikan pegangan dalam menentukan beberapa hal terkait dengan keagamaan. Yang kedua, ada nama Al-Baghdadi. Kata Al-Baghdadi ini adalah merujuk pada daerah tertentu, yaitu kota Baghdad yang berada di Irak. Maka kalau orang bertanya apakah ulama-ulama terdahulu itu memiliki jiwa nasionalisme, jawabannya iya. Karena banyak sekali nama-nama orang ulama yang ada, yang tertulis dalam kitab itu selalu menulis daerah asalnya sebagai bagian yang melekat daripada identitas dan kecintaannya atas daerah lahirnya. Maka di sana ada Al-Baghdadi, ada yang lainnya yang merupakan cikal bakal atau asal di mana beliau itu dilahirkan. Beliau ini berpesan dengan sebuah pesan yang cukup sederhana tapi maknanya cukup dalam. Orang itu walaupun dia tidak punya apa-apa, uangnya tidak punya, jabatannya tidak punya, hartanya cukup sedikit, kategori di lingkungan itu adalah kategori orang yang tidak mampu. Tapi kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, orang yang semacam ini akan bisa diangkat derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang berharta, punya jabatan dan lain sebagainya, karena dia memiliki 4 hal yang melekat dalam dirinya. Apa itu 4 hal itu yang menyebabkan dia diangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang biasa? Yang pertama, kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kalau di dalam diri orang tersebut terdapat salah satu di antaranya sifat yang melekat dan itu disertai oleh Allah, namanya adalah kesabaran. Kesabaran ini simbol rasa syukur atas seluruh nikmat Allah. Lawan kata sabar ya tidak sabar. Dalam bahasa Jawa kemrungsung. Maka kalau kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat akibat putus persaudaraan ya karena tidak sabar. Akibat terjadinya konflik antar saudara, tetangga ya karena tidak ada kesabaran. Akibat terjadinya pemutusan terhadap segala sesuatu yang telah disepakati ya karena tidak sabar. Kalau dalam Quran itu sampai menyebut secara khusus innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka as-sabru itu miftahul fardh, yaitu sabar itu adalah kunci daripada kesuksesan. Maka orang itu butuh bertahap untuk menjadi sukses. Kalau mereka yang tidak mau bertahap, maka dia akan mudah jatuh. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau engkau ini pengen diangkat oleh Allah,
dan mampu menyebabkan orang itu menjadi nyaman dengan keberadaan engkau dari segala macam aspek yang melekat dari sebuah kehidupan, maka hal pertama yang dilakukan adalah mampu hidup dengan jiwa yang sabar. Karena sabar ini simbol orang itu penuh dengan keikhlasan terhadap segala sesuatu yang dia miliki. Yang kedua, saya singkat, perilaku apa yang menyebabkan seseorang itu bisa diangkat derajatnya? Kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang kedua itu adalah kesederhanaan atau hidup secara sederhana. Maaf, kita hidup di zaman yang global, tantangannya banyak, gaya hidup hedon, kesimpulan sederhana, hidup itu murah, yang mahal adalah gaya hidup. Saat ini bila disurvei, generasi muda atau orang yang hidup di zaman ini lebih mementingkan gaya hidup daripada keberkahan daripada hidup tersendiri. Maka kunci sederhana dari kalimat ini, kalau orang itu tidak sederhana, maka dia jatuh pada pola hidup yang mewah. Kalau pola hidup yang mewah ini menyebabkan dia ini akan terjebak kepada segala sesuatu yang dirinya tidak akan merasa puas terhadap apa yang telah dia terima. Maka sederhana ini maknanya bukan hidup tidak punya apa-apa, keliru, tapi maknanya adalah hidup sesuai dengan batas kemampuan yang dan dibutuhkan oleh dirinya. Maka saya tidak sepakat kalau ada mengatakan hidup sederhana itu berarti hidupnya dibatasi dan hidup ngenes, tidak. Hidup sederhana itu adalah hidup sesuai dengan batas kemampuannya dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dia harus miliki. Kalau seandainya butuh kendaraan yang lebih bisa memuat orang banyak, maka alangkah dolimnya kalau suasana hujan ini masih mempertahankan untuk menggunakan sepeda motor daripada menggunakan mobil, sedangkan dia sendiri memiliki harta untuk itu. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, kita melihat kesederhanaan menjadi kunci orang merasa nyaman dalam menjalankan kehidupannya. Maka kalau kita lihat, mohon maaf, kita juga seorang pegawai mengikuti gaya hidup, akhirnya kita terjebak dengan hutang piutang, dan hutang piutang ini kemudian menyebabkan kita ini tidak bebas mengelola keuangan. Efeknya, dampaknya, salah satu diantaranya kerjanya kemudian tidak dapat maksimal, orientasinya yang harusnya tidak memiliki orientasi yang lain, tapi kemudian senantiasa diukur dengan uang dan uang karena basisnya adalah tidak sederhana. Oleh karena itu banyak sekali persaudaraan, persahabatan antara satu dengan yang lainnya itu bisa putus akibat dari pola hidup yang tidak sederhana. Maka dari sinilah kita semua diingatkan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang pertama kita harus memiliki sifat sabar untuk dimuliakan menjadi manusia. Yang kedua, kita harus memiliki sifat kesederhanaan, karena kesederhanaan itu akan menyebabkan orang pun juga akan merasa nyaman berasa di lingkungan kita. Karena tidak semua kesuksesan itu membuat orang lain bahagia, tapi tidak juga setiap kesedihan itu menyebabkan orang lain juga ikut iba. Oleh karena itu dia harus hidup secara proporsional sebagai manusia yang merdeka. Yang ketiga, apa pesan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Yaitu adalah orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang yang memiliki kebesaran hati. Besar hati itu adalah orang yang mampu memaafkan keberadaan orang lain, atau kalau istilah kita pemaaf. Yang kedua, selain daripada pemaaf, orang ini tulus, hatinya itu tulus, tidak ada ghil. Ghil itu sesuatu yang memberatkan dalam hatinya, ada motif-motif dibalik aktivitasnya. Tulus itu berarti tidak merasa iri dengan kesuksesan orang lain, tidak mencemooh dengan kesuksesan orang lain, tidak menghina dengan kegagalan orang lain, tapi dia benar-benar tulus terhadap segala sesuatu yang terjadi di depannya. Sesungguhnya orang yang semacam ini akan mendapatkan kebaikan daripada Allah. Maka kalau kita ingat, setiap doa yang buruk dipastikan akan kembali kepada orangnya yang telah berdoa. Oleh karena itu kita diminta untuk menghindari doa yang buruk, karena doa yang buruk itu orang yang berdoa juga akan ikut merasakannya. Maka dari sini orang yang besar hati adalah orang yang mampu menerima segala sesuatu dengan senang hati, kesuksesan, kegagalan, dan kemudian melihat orang lain yang lebih
sukses, itu sebagai bagian yang kemudian menjadi bagian yang harus dinikmati dan disyukuri, karena itu adalah bagian daripada takdir yang diceritakan bagi dirinya dan orang lain. Yang terakhir, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang memiliki akhlakul kalimah, moralitas terpuji, moralitas mulia. Kalau kita tarik dalam dunia orang Jawa, kita melihat bagaimana seseorang itu memperhatikan moralnya daripada latar belakang yang dimilikinya. Maka muncullah dalam istilah keilmuan yang kita miliki bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu tidak memiliki adab, maka dia akan tampak bodoh, karena sesungguhnya adab itu akan menjadi alat indikator bahwa orang itu adalah orang yang berilmu. Maka muncullah sebuah ungkapan yang cukup menarik, semakin berilmu semakin menunduk, menggunakan filosofi padi. Tapi kalau orang itu belum berilmu, tentunya dia akan semakin naik ke atas, karena menunjukkan bahwa orang tersebut belum memiliki pemahaman yang baik. Oleh karena itu, kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Islam mengajarkan kita untuk melalui Rasulullah untuk mengedepankan akhlak sebagai bagian daripada mengerjakan daripada agama tersebut. Maka dari sini kalau kita tarik dalam momentum puasa ini, alhamdulillah puasa ini mengajarkan kita untuk senantiasa sabar. Yang kedua, senantiasa sederhana. Yang ketiga, senantiasa memiliki kebesaran hati, karena diri kita bersihkan sejauh mungkin agar kita ini termasuk orang-orang yang mampu menerima apa adanya dengan sesuatu yang Allah berikan batasan, mulai tenggelinciran matahari hingga terbenamnya matahari. Hingga yang terakhir, kita diajarkan untuk memiliki akhlakul karimah, untuk menjaga puasa kita agar menahan lapar dan haus, tidak kehilangan pahala yang dimilikinya. Maka identitas inilah kalau kita lihat orang berpuasa itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama hanya menahan lapar dan haus serta menahan nafsu seksual. Tingkatan yang kedua, dia mampu mempertahankan, selain ketiga hal ini ada lagi yang dipertahankan, yaitu salah satu yang mampu merusak kualitas puasanya. Dari mulutnya membicarakan sesuatu yang tidak benar, dari matanya melihat sesuatu yang tidak diperkenankan, dari telinganya mendengarkan sesuatu yang dilarang, dan dari kakinya melangkah ke tempat yang diharamkan, dan dari tangannya untuk mengambil sesuatu yang dilarang dalam agama. Semoga segala sesuatu amalan yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini, mulai dari puasa, sedekah, infak, sholat malam, Quranan yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Kita digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan dan dimatikan dalam kondisi husnul khawatimah. Amin, amin ya rabbal alamin.